Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nike Nurul Aziza, Intan Komalasari, dan Cynthia Bella. Kali ini kami akan membahas mengenai materi irisan kerucut, bagian lingkaran, dan parabola. Silakan disimak. Irisan kerucut. Menurut definisinya, irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Jenis kurva yang dapat terbentuk adalah lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Sebuah kerucut yang dipotong secara mendatar akan menghasilkan potongan kerucut berupa lingkaran. Kerucut yang dipotong dengan arah sudut tertentu akan membentuk elips atau parabola. Dan potongan secara tegak akan menghasilkan bangunan hiperbola. Yang pertama adalah lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk daerah lingkaran atau luas lingkaran. Lingkaran memiliki bagian-bagian yang sering disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Apa saja yang termasuk unsur-unsur lingkaran? Perhatikan gambar berikut. Arsir berwarna hijau adalah juring. Arsir berwarna oranye adalah tembereng. Garis O ke A adalah jari-jari. O ke B adalah jari-jari. O ke C adalah jari-jari. A ke B adalah diameter. A ke C adalah busur. A ke C adalah tali busur. O ke D adalah apotema. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di atas, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar di atas, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis AB dan CD pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran tersebut. Perhatikan bahwa AB sama dengan AO ditambah OB. Dengan kata lain, nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Dapat ditulis secara matematis, D sama dengan 2R. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Pada gambar di atas, garis lengkung AC, garis lengkung CB, dan garis lengkung BD merupakan busur lingkaran. O. Untuk memudahkan mengingatnya, Anda dapat membayangkannya sebagai busur panah. Tali busur lingkaran adalah garis lurus pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan tidak melalui pusat lingkaran. Tali busur yang melalui pusat lingkaran dinamakan dengan diameter lingkaran. Tali busur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis lurus AB yang tidak melalui titik pusat. Seperti pada gambar di atas, untuk memudahkan mengingatnya, Anda dapat membayangkan seperti pada tali busur panah. Tembereng adalah luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar di atas, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diasir dan dibatasi oleh busur AB dan tali busur AD. Jadi tembereng terbentuk dari gabungan antara busur lingkaran dengan tali busur lingkaran. Juring lingkaran adalah luas daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Pada gambar di atas, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC dinamakan juring BOC.
apotema. Apotema lingkaran merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Coba perhatikan gambar di atas secara seksama. Garis OP merupakan garis apotema pada lingkaran O. Melukis lingkaran. Melukis lingkaran secara manual. Langkahnya, tentukan titik pusatnya dan jari-jarinya terlebih dahulu. Kemudian gunakan jangka sebagai alat bantu untuk menggambar lingkaran. Melukis lingkaran dengan GeoGebra. Pertama, lukis lingkaran menggunakan tools lingkaran dengan pusat melalui titik. Kedua, tampilkan kisi-kisi dan tampilkan sumbu-sumbu yang berada di pengaturan. Ketiga, input titik pusat dan jari-jari yang sudah diketahui. Gambar lingkaran dengan aplikasi GeoGebra berpusat 0,0. Gambar lingkaran dengan aplikasi GeoGebra bersifat A, B. Persamaan lingkaran dengan pusat di 0,0. Perhatikan gambar di samping. Titik P 0,0 adalah pusat lingkaran. S adalah jari-jari lingkaran, sering ditulis dengan R. R kurang dari 0. Jarak titik S, X, Y ke titik P 0,0 dapat ditentukan dengan rumus mutlak PS sama dengan akar X kurangi 0 kuadrat ditambah Y kurangi 0 kuadrat. Karena diketahui bahwa jari-jarinya adalah R dan PS, maka R sama dengan akar X kurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat. X sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran dengan pusat di A, B. Perhatikan gambar di samping. Jika titik P, A, B adalah pusat lingkaran dan titik A, X, Y terletak pada lingkaran, maka jari-jari lingkaran R sama dengan jarak dari P ke A. Dengan menggunakan rumus jarak 2 titik diperoleh R sama dengan jarak A ke B. R kuadrat sama dengan X kurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat. Atau bisa juga ditulis X sama dengan A kuadrat ditambah Y sama dengan B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran ini berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran didapat dari menguraikan persamaan lingkaran pusat A, B, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga didapatlah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A besar sama dengan min 2A, sehingga A kecil sama dengan min setengah A besar. Dan B besar sama dengan min 2B kecil, sehingga B kecil sama dengan min setengah B besar. Sehingga didapatlah pusat A, B yaitu min setengah A besar, min setengah B besar. Dari bentuk umum persamaan lingkaran, kita mengetahui bahwa nilai C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Bila dijabarkan, kita akan mengetahui nilai R-nya, yaitu R sama dengan akar dari 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurangi C. Mari kita coba mengerjakan satu soal berikut. Soal yang pertama, tentukanlah titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y min 24 sama dengan 0. Lalu sketsakan gambar lingkarannya. Pembahasan. Persamaan lingkaran yang diberikan pada soal merupakan bentuk umum persamaan lingkaran.
yang mempunyai pusat P, A, B dan jari-jari R, dengan A kecil sama dengan minus setengah A dan B kecil sama dengan minus setengah B, dan R adalah akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Dari persamaan lingkaran yang diberikan pada soal, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y min 24 sama dengan 0, dapat ditentukan pusat lingkaran P, A, B nya, yaitu tinggal mensubstitusikan nilai A besar dan B besar, sehingga diketahui nilai A kecil sama dengan min 3 dan nilai B kecil sama dengan 4, sehingga pusatnya ada di min 3,4. Untuk mengetahui jari-jarinya, kita tinggal substitusikan nilai A besar, B besar, dan juga C-nya ke dalam persamaan R yang tadi, sehingga didapatlah jari-jarinya adalah 7. Lalu, sketsakan lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y min 24 sama dengan 0, yang kita ketahui pusatnya ada di min 3,4 dan jari-jarinya adalah 7. Untuk mensketsakannya, kita tinggal mengikuti langkah-langkah berikut. Contoh soal nomor 2. Suatu lingkaran mempunyai titik pusat P di min 2,1. Jika lingkaran itu melalui titik 2,4, maka persamaannya adalah pembahasan. Dari soal kita mengetahui bahwa lingkaran tersebut mempunyai titik pusat di A, B dan jari-jari R, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah persamaan x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat P min 2,1 yaitu kita tinggal substitusikan nilai A dan B nya, sehingga diketahui persamaannya itu x plus 2 kuadrat plus y plus 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena titik 2,4 terletak pada lingkaran, maka jari-jari R dapat dicari dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan di atas, sehingga didapatlah nilai R kuadrat sama dengan 41. Diperoleh persamaan lingkarannya adalah x plus 2 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 41. Atau jika dijabarkan persamaannya menjadi, jadi persamaan lingkaran yang mempunyai pusat min 2,1 dan melalui titik 2,4 adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus 2y min 36 sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah parabola. Menurut definisinya, parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Seperti pada gambar di samping, kita dapat mengetahui unsur-unsur parabola. Yang pertama, titik itu dari definisi tadi disebut titik fokus atau titik api, F. Garis tertentu itu pada definisi disebut garis direktris atau garis arah. Yang ketiga, garis yang melalui F dan tegak lurus dengan garis arah disebut sumbu simetris. Titik potong parabola dengan sumbu simetri disebut puncak parabola. Tali busur terpendek yang melalui F disebut latus rectum. Ini tegak lurus dengan sumbu simetri. Diberikan parabola pada gambar berikut. Kita dapat mengetahui unsur-unsur parabolanya sebagai berikut. Materi selanjutnya kita akan mengetahui cara melukis parabola secara manual. Untuk mendapatkannya, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Lalu diberikan contoh, yaitu y min 2 kuadrat sama dengan 8x min 1. Dari soal yang diberikan, kita mengetahui bahwa parabola tersebut adalah parabola horizontal dengan pusat P, A, B, sehingga persamaannya yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p x min a, sehingga kita mengetahui nilai a nya sama dengan 1 dan nilai b nya sama dengan 2. Bentuk persamaannya positif, sehingga parabola terbuka ke kanan. Yang keempat, persamaan tersebut terdapat dari persamaan tersebut terdapat yang keempat, dari persamaan tersebut didapat nilai 4p sama dengan 8, sehingga kita mengetahui nilai p nya sama dengan 2.
Titik fokus didapat dari A plus P, B atau 1 plus 2, 2 sehingga didapat nilai titik fokusnya yaitu di 3,2. Kemudian mulailah menggambar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia Bella. Cara melukis parabola menggunakan GeoGebra. Langkah pertama, buatlah sebuah garis sebagai sebuah acuan, yaitu garis direktris. Misal di sini garis direktrisnya Y sama dengan 3. Langkah kedua, buat sebuah titik di luar garis yang telah dibuat. Titik ini digunakan sebagai titik fokus parabola. Misalkan titiknya adalah 2,-2. Langkah ketiga, buat parabola dengan perintah berikut. Titiknya yaitu A, garisnya di sini didefinisikan sebagai F. Maka terbentuklah sebuah parabola. Selanjutnya, persamaan parabola. Parabola mempunyai 8 buah persamaan tergantung puncak dan juga nilai fokusnya. Jadi ada yang terbuka ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah dengan puncaknya 0,0 atau A, B. Untuk persamaan parabola pada titik puncak 0,0 ini adalah rumus lengkapnya. Coba perhatikan gambar ini. Apabila grafik parabola yang berpuncak di 0,0 digeser sejauh A sepanjang sumbu X dan sejauh B sepanjang sumbu Y, maka akan diperoleh parabola dengan puncak A, B. Rumus lengkap untuk persamaan parabola pada titik puncak A, B adalah sebagai berikut. Contoh soal. Diketahui persamaan parabola x kuadrat tambah 2x min y min 3 sama dengan 0. Tentukan seluruh unsur-unsur parabola tersebut dan gambarkan grafiknya. Penyelesaian. Langkah pertama, ubahlah persamaan menjadi bentuk yang sesuai rumusannya. Jadi x kuadrat plus 2x min y min 3 sama dengan 0, ini kita rubah. Y dan 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi x kuadrat plus 2x sama dengan y plus 3, dan x kuadrat plus 2x-nya kita jadikan kuadrat sempurna menjadi x plus 1 kuadrat dikurangi 1 agar nilainya tetap x kuadrat plus 2x. Satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, dan x plus 1 kuadratnya kita rubah kembali, modifikasi menjadi x min 1 kuadrat, karena agar sesuai dengan rumusan yang diharapkan, yaitu x min a kuadrat. Y plus 4-nya ini kita juga rubah kembali menjadi 4 dikali 1/4 kali y min 4. Dan ini sudah sesuai dengan rumusan persamaan parabola. Dan dari persamaannya ini kita tahu bahwa parabolanya merupakan parabola yang tegak terbuka ke atas dengan puncak A, B, yaitu karena persamaannya sesuai dengan x min a kuadrat sama dengan 4p dikali y min b. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa min 1 di sini adalah A, 1/4 ini adalah P, dan min 4-nya adalah B. Karena parabola terbuka ke atas dengan puncak A, B, maka unsur-unsurnya dapat kita cari dengan substitusi langsung sesuai dengan rumus. Untuk puncak A, B berarti min 1, min 4. Fokus A, P plus B berarti min 1,1/4 ditambah min 4 sama dengan min 1, min 3, 3/4.
direktris Y sama dengan min P plus B. Berarti Y sama dengan min 1/4 min 4. Y sama dengan min 4 1/4. Sumbu simetri X sama dengan min 1. Dan rumus panjang latus rektum itu dinyatakan dengan mutlak 4P, berarti 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Yang terakhir persamaan latus rektum. Karena latus rektum itu melewati fokus, sehingga kita ambil fokusnya di sini yang searah sumbu Y. Kita ambil dari sini. Y sama dengan min 3 3/4. Dan untuk gambar grafiknya menggunakan GeoGebra yaitu seperti ini.